Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau rasakan kuasa Allah terjadi di tempat ini. Kita mau kuasa Tuhan terjadi dan kuasa Roh Kudus hari di tempat ini menjamah kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan pujian pertama kita. Selamanya Kau Tuhanku, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan terjadi tempat ini. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama dalam naungan-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, amin. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya Kau Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Pengharapan, harapan di dalam pengharapan, harapan di
dalamku. Haleluya, haleluya, glory Yesus, haleluya, glory, haleluya, 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 glory Yesus, terima kasih, haleluya, 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 haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Selamanya Kau Tuhanku, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku, pengharapan, harapan di dalamku, pengharapan, harapan di dalamku. Haleluya. Doa pembukaan Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH, kami persilahkan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah Amin. dari Allah Terima Bapa, kasih. Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini, turun atas ibadah di jemaat di rumah masing-masing, turun atas kami semua, berkat-berkat dari sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah dan serahkan semua dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau Roh Kudus tercurah di tempat ini, kita mau memuliakan namanya. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya terjadi, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya, jangan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya,
Roh Kudus tercurah tempat ini. Kita bagi bersama-sama, kita merasakan kuasa Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak umatnya nyata. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dekat. Anggur baru tercurah tempat ini, haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasa Yesus tempat ini, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk. Punya Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata Tuhan, bahwa kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan luar biasa Tuhan yang terjadi pada saat hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami Tuhan untuk menjalankan persembahan ini pada hari ini Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap memberikan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mukjizatnya dinyatakan sekarang. Yang buta pun berjalan, yang buta pun melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah,
pujilah namanya, sorakan haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk berikan firman Tuhan. Kita akan pujian kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita bangkit bersama-sama. Kita mau katakan Roh Allah yang hidup penuhi kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup. Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan, haleluya, membebaskan hidup yang terbelenggu, amin, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya Yesus. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa
kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita sembah Dia, Dia di tengah kita. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Nyatakan Tuhan pada pagi hari kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan, sungguh nyata urapan-Mu Tuhan, sungguh nyata urapan-Mu terjadi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami percaya akan semua ini Tuhan, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Pagi ini kami merasakan kuasa-Mu hadir Tuhan, menjamah kami Tuhan, memenuhi kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau hadir tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lawatan-Mu terjadi tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dan sebentar kami akan dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan untuk menurut kami Tuhan. Biar aku hadir tepat di dalam memberikan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk akan berfirman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan lebih heran lagi kuasanya tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama membaca dalam Kisah pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Pentakosta. Sebutannya Pentakosta. Katakan sama-sama. Pentakosta. Jadi selama ini kita terbiasa dengan sebutan Pantekosta. Ya, karena mempunyai arti yang berbeda. Kalau Pantekosta mungkin saya nggak tahu artinya gitu ya. Tapi kalau penta itu 5 gitu ya. Pentakosta. Yang dimaksud Pentakosta adalah hari ke-50. Hari ke-50. Dihitung dari kebangkitan Paskah, hari kebangkitan, sampai hari pencurahan Roh Kudus. Itu 50 hari. Dalam perjanjian lama, saudara, hari ke-50 setelah Paskah, yang dimaksud Paskah adalah keluarnya orang Israel dari Mesir. Hari ke-50 setelah keluarnya orang Israel dari Mesir, yaitu Paskah, dirayakan dengan meriah. Hari kebebasan, hari kemerdekaan. Perayaan itu disebut Hari Raya 7 Minggu. Jadi hari pencurahan Roh Kudus itu berawal dari sana, dari perayaan orang Israel merayakan hari 7 minggu, yaitu 50 hari setelah keluarnya orang Israel dari Mesir. Nah, menjadi hari raya Kristen. Itu harus dipahami, saudaraku. Kenapa hari raya Taurat itu lalu kemudian menjadi hari raya Kristen? Karena ada juga nanti, kenapa hari Natal 25 Desember itu menjadi hari raya Kristen. Saudara bisa banyak orang berkata, saudara juga bisa berkata, emangnya Tuhan Yesus lahir 25 Desember? Kan seperti itu. Jadi perdebatan atau polemik. Nah, kita harus paham juga di sini. Kenapa hari raya orang Israel kemudian menjadi hari raya kita sebagai orang Kristen? Jadi menjadi hari raya orang Kristen sebab pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Lalu orang Kristen menyebutnya dengan hari Pantekosta. Hitungannya sama, isinya berbeda. Kalau orang Israel merayakan kebebasan dari Mesir, lalu merayakan hari panen raya, tetapi orang Kristen berbeda. Nah, saudara-saudariku, bangsa Israel sebagai penganut Taurat, pengikut Taurat, merayakan hari raya 7 minggu, hari raya 7 minggu, pada hari ke-50 itu untuk, ini saudaraku, merayakan panen raya. Iya, merayakan panen raya. Kalau saudara berasal dari daerah pertanian, ada panen besar. Ya, ada di beberapa daerah selain padi, panen padi, ada panen cengkeh, itu ada hari khusus merayakan hari panen. Nah, kemudian yang kedua, saudara, orang Israel mengingat turunnya Taurat. Turunnya 10 hukum di Gunung Sinai. Jadi hari raya 7 minggu itu selain merayakan panen besar, orang Israel memperingati turunnya Taurat. Memperingati turunnya 10 hukum di Gunung Sinai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen, bagi kita orang percaya, perayaan Pentakosta itu adalah untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Itu poin yang penting. Jadi beda. Kita tidak merayakan panen raya, kita tidak memperingati turunnya Taurat, tapi kita merayakan, memperingati pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Itu yang pertama. Jadi kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan merayakannya. Itu harus diingat. Kepada murid-murid dicurahkan Roh Kudus di Yerusalem 2000 tahun lalu.
Tapi yang kedua ini saudaraku, dalam memperingati dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya peringatan saja, tetapi kerinduan saya dan saudara, kerinduan kita semua untuk mengalami apa yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun lalu, yaitu Roh Kudus dicurahkan secara pribadi, dicurahkan di gereja kita, dicurahkan di muka bumi ini. Jadi saudaraku, kita bukan hanya memperingati, tapi kerinduan. Jadi hari raya Pentakosta atau 10 hari ketika murid-murid diminta untuk menunggu di Yerusalem. Itu kesempatan kita semua, bukan hanya memperingati, tapi untuk mengalami seperti yang dialami murid-murid di Yerusalem. Dan saudara-saudaraku, gereja di sepanjang abad telah mengalami pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini. Amin. Kita mengalami jamahan Roh Kudus sampai hari ini. Jadi saudaraku, kita bukan hanya memperingati, tapi juga mengalami pencurahan Roh Kudus di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya peristiwa sejarah. Kemarin tentang kenaikan Tuhan ditekankan tentang peristiwa sejarah, real, nyata. Kali ini tentang pencurahan Roh Kudus, saya katakan saudaraku, itu satu peristiwa sejarah. Tapi jangan hanya berhenti pada peristiwa sejarah saja. Bukan berhenti pada hal-hal masa lalu saja. Pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di Yerusalem telah terjadi sepanjang perjalanan gereja Tuhan di muka bumi. Dan kemudian saudaraku, dalam perjalanan gereja di muka bumi ini ada saya dan saudara di dalamnya hari ini. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja Tuhan di muka bumi. Dan saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan pada saudara bahwa pencurahan Roh Kudus itu harus menjadi pengalaman pribadi kita. Amin. Menjadi pengalaman hidup yang luar biasa bagi kita. Itulah yang membedakan kita orang-orang percaya dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ada beberapa hal kita akan lihat. Yang pertama, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus pada hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, ketika hal itu terjadi, terlihat atau tampak dilihat oleh banyak orang, kita membaca tadi, seperti nyala api yang bertebaran, lalu hinggap pada mereka masing-masing. Jadi seperti nyala api. Seperti nyala api atau bukan? Seperti, kalau api beneran di kepala misalnya terbakar. Seperti nyala api, terlihat itu nyala api tapi tidak membakar. Dilambangkan oleh api, terlihat api. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya itu digambarkan seperti api. Fungsi api, pekerjaan api. Ketika terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4, ada banyak orang melihat bahwa masing-masing murid-murid dan orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Selain berbahasa roh, ada nyala seperti nyala api di atas mereka semua. Saudaraku, tahun 1800-an, Fransiskus dari Assisi, dia orang yang saleh dan dia rajin berpuasa. Dan pada satu hari, setelah dia selesai berpuasa, tahu orang-orang berkerumun di sekitar rumahnya. Dan orang-orang membawa ember dan air. Lalu Fransiskus keluar, dia tanya, ada apa? Rumahmu terbakar, kamu nggak tahu? Lalu heran Fransiskus dari Assisi ini, heran. Dia bilang, rumah saya nggak terbakar. Coba kamu lihat, rumahmu terbakar. Mereka sudah bawa ember dengan air, kan dulu nggak ada pemadam kebakaran. Jadi bawa ember berisi air untuk siram itu.
Ternyata saudaraku, itu bukan api sungguhan yang membakar rumah, tapi api dalam pengertian itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Fransiskus dari Asisi, dan itulah yang membuat orang di daerah di mana Fransiskus tinggal kemudian menjadi percaya pada Tuhan. Ada satu pekerjaan luar biasa, seperti nyala api membakar rumah dari Fransiskus, saudaraku. Jadi saudaraku, fungsi api dalam kehidupan orang percaya juga harus dimengerti. Secara umum fungsi api itu adalah pekerjaannya destruktif, merusak, membakar, itu merusak, menghancurkan. Itu fungsi api. Ada rumah kebakaran, rusak, hancur. Itu fungsi api. Tapi juga jangan kita lupakan, fungsi api adalah membangun, memperbaiki, dan membantu kehidupan manusia. Saudaraku, kalau tidak ada api, nah kita nggak bisa makan makanan matang. Ya, kita akan makan daun-daunan mentah, buah-buahan. Oke dah, itu biasa kita makan. Saudara akan makan daging yang mentah, ikan yang mentah, kalau tidak ada api. Tetapi saudaraku, api itu gunanya membangun, memperbaiki, dan berguna untuk kebutuhan manusia. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Begitulah pekerjaan Roh Kudus bagi kita, yaitu merusak dan menghancurkan hidup lama kita. Amin. Mengerusak hidup lama kita yang selama ini kita sayang. Menghancurkan hidup lama kita yang selama ini kita banggakan. Kemudian membangun satu kehidupan yang baru. Itu pekerjaan Roh Kudus sebagai api. Merusak dan memperbaiki. Menghancurkan dan juga kemudian membangun. Karena tidak mungkin hidup lama kita dibiarkan, lalu kemudian ada hidup yang baru. Sifat karakter lama kita tetap ada, lalu muncul yang baru. Nanti kita akan menjadi orang yang dua muka. Di sini bisa baik karena pekerjaan Roh Kudus ya. Tapi karena yang lama masih ada, kita masih dalam hidup lama kita. Nah, ini bisa jadi di gereja alim gitu ya, semangat. Begitu keluar dengan hidup lama. Sucinya di gereja, kan tidak sedikit yang seperti itu. Karena gereja tempat suci dianggap seperti itu, maka hidupnya menjadi kudus juga. Begitu keluar, hidup lamanya muncul. Tidak boleh. Tidak bisa begitu. Saudaraku, hidup lama dihancurkan, dirusak oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membangun satu hidup yang baru, memperbaiki hidup kita. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ya. Oleh Roh kamu mematikan. Roh Kudus yang mematikan. Roh Kudus yang menghancurkan. Roh Kudus yang merusak, membinasakan hidup lama kita. Lalu kemudian saudaraku, yang terjadi kemudian, Roh Kudus itu membangun sesuatu yang baru di dalam diri kita. Roh Kudus membangun sifat dan karakter kita yang baru. Roh Kudus membangun cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dihancurkan. Hidup lama kita dihancurkan oleh api Roh Kudus agar dapat dibangun satu hidup yang baru. Dibangun satu sifat yang baru. Dibangun satu karakter yang baru. Roh Kuduslah yang membangun hidup yang baru itu dengan sifat dan karakter ilahi. Dengan sifat dan karakter Tuhan. Lalu kita mempunyai sifat dan sikap itu, barulah kita bisa menjadi terang dan garam
bagi lingkungan kita, dan bagi dunia ini. Sehingga saudaraku, seperti 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit, sudah datang. Puji Tuhan. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Amin. Katakan, ciptaan baru. Ciptaan baru. Saya dan saudara adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun, seperti yang dialami oleh orang-orang murid-murid 2000 tahun lalu, yang terjadi adalah ada semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem berdampak nyata pada murid-murid, sehingga murid-murid yang sebelumnya takut, murid-murid yang sebelumnya bersembunyi karena tidak punya keberanian, kemudian dipenuhi Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan. Yang terjadi adalah mereka menjadi berani untuk bersaksi, berani untuk memperkenalkan Kristus, berani untuk mengakui bahwa saya adalah murid Yesus. Itu yang terjadi pada murid-murid. Saudara-saudara, di mana Petrus waktu Yesus disalib? Di mana Andreas dan kawan-kawannya waktu Yesus disalib? Bahkan sampai Yesus bangkit. Kemana mereka? Di mana mereka? Mereka takut. Mereka bersembunyi. Mereka ngumpet. Tetapi saudaraku, kemudian Yesus bangkit. Ternyata berita kebangkitan itu belum cukup ampuh untuk memulihkan mental dan semangat mereka. Saudaraku, Yesus bangkit. Sebagian ragu, sebagian lagi mencari tahu, yang lain putus asa. Tetapi saudaraku, ketika benar-benar mereka jumpa dengan Yesus yang bangkit itu, ternyata belum cukup ampuh untuk mengobati kekecewaan dan keputusasaannya. Belum, saudaraku, belum. Nah, kemudian saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan, tunggulah di Yerusalem sampai aku memberikan kepadamu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan terjadi, saudaraku, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid mengalami peristiwa yang luar biasa. Seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, diberi karunia-karunia oleh Roh Kudus, dan mereka mengalami titik balik. Mereka tidak lagi takut, mereka jadi pemberani, berani beritakan Injil, berani bersaksi. Kisah 2 ayat 14. Ini penting, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus menjadi titik balik yang membuat murid-murid jadi berani. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Saudaraku, ini bukan Petrus yang dulu, yang sembunyi, yang ngumpet, bukan. Alkitab mengatakan, maka bangkitlah Petrus dan berdiri, dan dengan suara nyaring. Bukan suara bisik-bisik, bukan suara pelan-pelan, tapi dengan suara nyaring. Saya pikir Petrus itu tiba-tiba bisa menjadi orator, saudaraku. Wah, dia bisa bersuara keras. Mungkin dia jalan dari ujung ke ujung untuk sampaikan kepada orang-orang tentang Yesus yang bangkit.
tentang Yesus yang berkuasa, tentang Yesus yang adalah Mesias. Dia tidak malu. Saudaraku, dia tidak malu. Mungkin sekali kalau kita terapkan dalam hidup kita, kenapa kita sulit bersaksi atau malu bersaksi, bahkan di ruangan gereja ini. Karena kita belum dijamah Roh Kudus. Kita belum dipenuhi Roh Kudus. Kita sulit berkata-kata tentang Tuhan. Kalau ngobrol, kita hindari kata-kata tentang Tuhan, tentang Yesus. Ngobrol yang biasa saja, yang gak menyinggung perasaan orang, yang gak membuat orang lain tahu identitas saya. Orang yang seperti ini, saudaraku, perlu dikoreksi. Perlu diberitahu. Terimalah Roh Kudus. Terimalah kuasanya. Sehingga mereka bisa bersaksi tentang Tuhan. Puji nama Tuhan. Sangat berbeda yang terjadi pada murid-murid. Sebelumnya mereka takut. Tetapi setelah pengalaman luar biasa di kamar loteng itu, mereka dijamah. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Tanpa takut dan ragu, Petrus berdiri dan berkata-kata tentang Tuhan dengan semangat dan berani. Dampak dari dipenuhkan Roh Kudus bukan hanya sebatas memperoleh karunia roh. Tidak sebatas hanya beroleh karunia bahasa roh. Tetapi saudaraku, ini dipenuhi Roh Kudus membuat kita punya keberanian untuk bersaksi. Punya keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Punya keberanian untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kita enggak lari. Enggak lari dari kenyataan hidup, tapi kita hadapi kenyataan hidup. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit. Itu bagian dari dipenuhi Roh Kudus. Kita enggak takut menghadapi sebesar apapun persoalan itu. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh di dunia ini. Roh yang ada di dalam saya lebih besar dari persoalan hidup saya. Tuhan, Roh Kudus lebih besar dari segalanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh Kudus membuat kita berani bersaksi di tengah pandemi. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, saudaraku, kita akan berani bersaksi tentang apapun juga tentang Tuhan. Di lingkungan kecil keluarga, di lingkungan kita tinggal masyarakat di sekitar kita, di pekerjaan, bahkan di sini dikatakan sampai ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus, mengalami jamahan, mengalami karunia-karunia Roh Kudus, membuat kita jadi orang Kristen yang taat, orang yang patuh pada Tuhan dan firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, jangan bangga hanya karena bisa berbahasa roh. Ya, saya ingin sampaikan pada saudara, mungkin saya berbahasa roh lebih banyak dari saudara dan dari beberapa orang-orang lain. Tapi saya ingin katakan juga, jangan bangga hanya karena dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Jangan bangga hanya karena kalau doa, tumpang tangan, lalu mujizat terjadi, orang itu sembuh. Jangan bangga hanya jika berdoa orang kemudian rebah. Jangan, saudaraku. Jangan bangga hanya karena itu. Karena dipenuhi Roh Kudus yang sesungguhnya adalah membuat kita taat pada Tuhan. Membuat kita patuh pada firman Tuhan. Membuat kita rindu melakukan firman Tuhan. Jadi untuk apa Roh Kudus memenuhi kita? Itu untuk ke dalam diri kita supaya kita dibentuk, dibaharui. Lalu bisa jadi saksi dengan sifat dan karakter kita.
Dan bahasa roh, mujizat, itu kan dari Tuhan. Kalau diberi sesuatu dari Tuhan, dan kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ada jasa apapun dari kita sampai Tuhan beri. Lalu apa kebanggaan kita, saudaraku? Kalau saudara mencapai satu prestasi, olahraga misalnya, karena saudara berlatih dengan keras. Saudara berlatih, saudara boleh bangga. Karena kita berlatih, anak-anak kita berlatih dengan baik, mencapai prestasi. Tapi kalau karunia, itu kita nggak layak, saudaraku. Lalu Tuhan beri. Kita nggak pantas, lalu Tuhan beri. Tuhan bilang terimalah Roh Kudus. Tuhan beri. Kita harus terima. Tetapi kemudian saudaraku, apa setelah itu? Tuhan mau. Oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, kita dipimpin, dituntun untuk taat pada firman Tuhan. Amin. Oleh kuasa Roh Kudus, kita ditolong untuk bisa melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk mematuhi firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk mengikuti apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, Petrus punya keberanian untuk ngambil keputusan. Lebih taat pada Tuhan daripada yang lain. Kapan itu? Setelah dipenuhi Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 19. Kisah 4 ayat 19. Kisah 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudaraku, ini di depan penguasa. Nantangin ini namanya, saudaraku. Ya. Ngelawan ini namanya. Karena bagi Petrus dan bagi Yohanes, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada semuanya. Dia memutuskan, dan ini tidak mudah, mengambil keputusan ini, saudaraku. Dia ambil keputusan untuk lebih taat pada Tuhan daripada kamu. Siapa itu? Penguasa. Manusia. Dia pilih lebih taat kepada Tuhan dibanding dengan kepada manusia. Jadi di sini, saudaraku, ada kemauan dan keberanian untuk memilih taat pada Tuhan lebih dari yang lain. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk memutuskan sesuatu. Setiap hari. Nah, di sini, saudaraku, kita diuji. Jika Roh Kudus telah penuh dalam hidup kita, Dia memampukan kita untuk ambil keputusan lebih taat kepada Tuhan. Kita nggak sayang korban waktu, korban uang untuk taat pada Tuhan. Bahkan kita juga nggak sayang untuk korban perasaan untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Puji Tuhan. Jangan berhenti pada peringatan hari Pentakosta saja. Jangan berhenti pada hari raya Pentakosta ini saja. Alami pencurahan Roh Kudus, alami kepenuhan Roh Kudus, dan hidup jadi saksi Kristus dalam dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Melalui kesaksian hidup kita bisa memperbaiki banyak hal. Mulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga, masyarakat di sekitar kita, masyarakat di lingkungan kerja kita, dan Tuhan katakan kita akan jadi berkat dan saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Oh, haleluya. Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Oh. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Biar kita mau nikmati hadirat Tuhan. Dia mau jamah saya dan saudara pagi hari ini. Urapan-Mu Tuhan, bebaskan hidupku. Urapan-Mu pulihkan hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh yes, amin. Datang Roh Kudus, jamah kami. Biar api Pentakosta itu penuhkan kami. Api Pentakosta itu bakar hidup lama kami. Api Pentakosta itu baharui kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, yes. Haleluya, haleluya. Yes, amin.
Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dia jamah, ku jadi baru. Kita nyanyikan pujian Dia jamah, ku jadi baru. Oh, Jesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Yes, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita mengangkat tangan, kita nyanyikan pujian ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oleh jamahan Roh Kudus, ya Tuhan, kami dibaharui. Hidup lama kami dibakar, dihancurkan. Lalu Tuhan membangun sesuatu yang baru. Oleh jamahan-Mu Tuhan, kami dibaharui. Kami mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu tertanam dan tumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Kami dipenuhi Roh Kudus, kami bisa jadi saksi Tuhan, kami bisa jadi orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, berkati seluruh jemaat, berkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Korban dan persembahan kami semua biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Amen. Dan dari sorga Tuhan melipat gandakan berkat untuk kami. Membuat kami dicukupkan, kami tidak khawatir, terlebih di tengah pandemi ini kami makin rasakan indahnya pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami,
kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.